Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Anissa Pratiwi, dengan rekan saya, Salsabila Megi. Lalu ada Agung Ayu Madesina yang akan membawakan materi yang berjudul Word Processing. Nah, untuk pemaparan pertama akan dipaparkan oleh Saudari Salsabila. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih pada Anita Gusti sebagai moderator. Saya akan menjelaskan tentang word processing itu atau pengolahan kaldu. Pengolahan kaldu merupakan produk yang diperoleh dari daging sapi atau daging unggas dengan cara memasak bahan yang kaya protein dan air dengan atau tanpa penambahan bumbu, lemak yang dapat dimakan, natrium klorida, dan rempah-rempah untuk meningkatkan rasa, menurut BSN tahun 1996. Kaldu fermentasi merupakan bahan baku utama yang diperlukan untuk produksi antibiotik. Kaldu ini adalah larutan berair terdiri dari semua bahan yang diperlukan untuk proliferasi mikroorganisme. Kaldu adalah cairan jernih, encer, tidak berlemak dan beraroma, ekstra daging atau ayam atau ikan, atau tulang, atau sayuran dan bumbu. Kaldu menjadi dasar pembuatan bermacam-macam sup dan saus setelah ditambah berbagai bahan tambahan. Dalam bentuk kental, kaldu dipakai sebagai esens sehingga rasa makanan lebih sedap. Beberapa istilah yang terkait dengan kaldu adalah konsom, double konsom, dan net essence. Konsom dibuat dari kaldu yang direbus di bawah titik didih selama 1 jam agar kaldu menjadi lebih kental. Warnanya kekuning-kuningan dengan aroma tajam. Sedangkan double konsom adalah bahan yang dasarnya diperbanyak menjadi 2 kali lebih besar, warnanya kecoklatan dan idealnya sebagai pembuka dalam susunan menu. Sedangkan net essence dibuat dari double konsom yang diuapkan lebih lama. Umumnya dihidangkan dalam cangkir kecil sebagai pendahulu atau food starter atau dasar pembuatan macam-macam saus yang dapat menimbulkan aroma. Selanjutnya ada jenis-jenis kaldu. Jenis-jenis kaldu secara umum pengertian kaldu diklasifikasikan sesuai dengan warna, meliputi ada kaldu putih atau jernih yang disebut dengan white soup, terbuat dari tulang ikan, ayam atau kaki ayam atau yang biasa kita sebut dengan ceker ayam, lalu ada tulang sapi dan sayuran atau mixed onion, bawang bombay, wortel, dan seledri. Yang kedua ini ada kaldu coklat, terbuat dari tulang sapi, kambing atau binatang, perburuan, dan sayuran. Nah, klasifikasi kaldu sesuai dengan bahan dasarnya ini ada kaldu ayam yang terbuat dari tulang ayam, lalu ada kaldu sapi yang terbuat dari tulang sapi, kaldu ikan yang terbuat dari tulang ikan, dan kaldu kambing yang terbuat dari kambing. Selanjutnya ada bahan pembuat kaldu yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Anissa Gusti. Itu yang pertama ada tulang. Nah, dalam tulang tersebut, dalam pembuatan kaldu, tulang adalah salah satu bahan utama. Kenapa? Karena tulang tersebut mengandung aroma yang kuat sehingga dapat membuat menyedarkan suatu makanan. Nah, kaldu yang berbahan dasar tulang ini ada yang berasal dari ayam, tulang ayam maksud saya, ada yang kaldu putih. Nah, kaldu putih ini biasanya berbahan dasar dari tulang daging, bisa dengan daging sapi, kambing, maupun daging babi. Nah, yang ketiga yaitu kaldu ikan. Nah, kaldu ikan ini biasanya menggunakan tulang ikan. Nah, selanjutnya yaitu ada kaldu daging domba dan unggas, seperti itu. Selanjutnya itu daging. Bahan dasar daging ini jarang digunakan karena harga daging yang mahal, jadi membuat pertimbangan kepada industri-industri untuk tidak menggunakan daging. Yang kedua yaitu Clear Point. Nah, ini yaitu
sumbangan aroma dari sayuran adalah sumbangan kedua yang sangat penting. Jadi ketika membuat kaldu, jadi bisa ditambahkan aroma sayuran seperti itu dengan cara memotong sayuran kecil-kecil ke dalam kaldu tersebut. Yang keempat yaitu buket garni, adalah ikatan herbal yang segar yang berisi daun bawang, seledri, dan tangkai thyme. Penggunaannya pun sama, ketika menggunakan kaldu sapi maka kita menggunakan thyme, parsley, oregano, dan untuk tulang sapi muda itu menggunakan tarragon, sage, servil basil. Nah, untuk tulang sapi, maksud saya tulang kambing, menggunakan thyme, oregano, dan lain-lain. Sedangkan untuk tulang ikan sendiri menggunakan anggur. Selanjutnya, nah, dalam pembuatan kaldu pun ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh kita, yaitu peralatannya. Nah, dalam pembuatan kaldu itu kita menggunakan panci stainless dengan spatula dan sebagainya. Nah, untuk bahannya sendiri seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, menggunakan tulang sapi, bisa menggunakan tulang ikan maupun tulang domba seperti itu. Untuk proses pembuatannya, itu kita harus menggunakan peralatan yang bersih, menggunakan bahan yang berkualitas, bermutu, dengan perbandingan yang tepat. Tulang dipotong-potong kecil agar zat ekstraktif dan aromanya itu dapat keluar secara maksimal. Nah, memulai membuat kaldunya dengan cara membersihkan tulang terlebih dahulu sehingga kotorannya dapat hilang. Yang kedua yaitu menyiapkan panci dengan air, lalu panaskan, lalu masukkan tulang ke dalamnya. Yang ketiga yaitu didihkan bersamaan air dan tulang tersebut. Nah, dalam mendidihkan tulang tersebut maka akan kotoran-kotoran itu akan terangkat, akan menggumpal naik ke permukaan. Nah, setelah itu kita angkat tulang yang bersih. Nah, jadi si kaldu yang tadi itu bisa digunakan ke berbagai masakan seperti sop maupun kuah bakso seperti itu, dan selesai. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya yaitu Tina. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya kaldu fermentasi. Yang pertama itu ada kolom ekstraksi plat reciprocating. Digunakan untuk pemrosesan kaldu utuh dari kaldu yang mengandung 1,4 gram DM3, senyawa organik yang sedikit larut dan 4% padatan tidak terlarut. Nah, metil isobutil keton diotil keton dan isopropil asetat terbukti sebagai pelarut yang lebih efisien daripada kloroform untuk mengekstraksi senyawa aktif. Tetapi mereka menimbulkan masalah karena mereka juga mengekstraksi kotoran dari miseli, sehingga perlu untuk penyaringan kaldu sebelum memulai ekstraksi pelarut. Kemudian ada pendekatan alternatif. Pendekatan alternatif itu untuk menghilangkan metabolit terus-menerus dari kaldu selama fermentasi. Produksi sikloheksimida oleh Streptomyces griseus telah terbukti dipengaruhi oleh regulasi umpan baliknya sendiri. Dua teknik pada skala laboratorium untuk meningkatkan produksi sikloheksimida dalam metode dialisis. Metilen klorida disirkulasi dalam lob tabung dialisis yang melewati volumeter 10D/3.
Sikloheksimida dalam kaldu fermentasi diekstraksi ke dalam etil klorida. Ditunjukkan bahwa hasil produk dapat hampir 2 kali lipat dengan metode ekstraksi pelarut dialisis. Ini menjadi lebih dari 1.200 gram cm per 3. Selanjutnya adalah proses absorpsi. Proses absorpsi streptomisin ke serangkaian kolom resin penukar ion kationik langsung dari kaldu fermentasi yang hanya disaring untuk menghilangkan partikel besar sehingga kolom tidak akan menjadi liar. Kaldu yang dipanen pertama-tama disaring melalui layar bergetar untuk menghilangkan partikel besar. Kaldu kemudian dimasukkan ke dalam serangkaian kolom resin yang tercampur dengan baik yang dilengkapi dengan saringan untuk menahan partikel resin, ditambah novobiosin yang diserap tetapi membiarkan filamen stomicete ditambahkan partikel kecil lainnya melewatinya. Next, proses pemulihan novobiosin. Yang pertama itu kaldu yang dipanen pertama-tama disaring melalui layar bergetar untuk menghilangkan partikel besar. Yang kedua, kemudian dimasukkan ke dalam serangkaian kolom resin yang tercampur dengan baik yang dilengkapi dengan saringan untuk menahan partikel resin. Kemudian ditambahkan novobiosin yang diserap tetapi membiarkan filamen streptomiket dan partikel kecil lainnya melewatinya. Dan selanjutnya, kolom resin pertama dikeluarkan dari jalur ekstraksi dan dilelusi dengan metanol amonium klorida untuk memulihkan novobiosin. Next. Selanjutnya adalah teknik pemulihan in situ produk fermentasi. Itu vakum dan fermentasi. Untuk pemulihan langsung etanol dari kaldu fermentasi. Yang kedua, fermentasi ekstraktif cair-cair dan air 2 fase untuk memulihkan etanol, asam organik, dan toksin yang dihasilkan oleh Clostridium tetani. Yang ketiga, absorpsi untuk pemulihan etanol dan sikloheksimi serta pertukaran ion di asam salisilat dan antibiotik. Dan yang keempat, fermentasi dialisis dalam pemulihan seleksi asam laktat, asam salisilat, dan sikloheksimida. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah memaparkan materinya. Untuk mempersingkat waktu dan untuk mengefisiensikan waktu, saya tutup diskusi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.